Seperti biasa, karena spoiler episode 128 sudah tayang, mari kita bahas seperti apa alur ceritanya. Namun, menurut admin, akan ada beberapa adegan tambahan di episode ini jika dibandingkan dengan versi novelnya. Langsung saja kita bahas. Di episode 127 sebelumnya, saat Xiaoyan melakukan pertarungan jiwa dengan api 3000 terbakar, Cao Ying dan lainnya di ruang kosong yang jauh mengungkapkan wajah yang dipenuhi kecemasan saat melihat Xiaoyan di kejauhan. Apa yang terjadi? Cao Ying merajut alisnya saat dia bertanya dengan lembut. Mereka sepertinya telah mengubah metode bertarung mereka. Aku pikir itu harus menjadi pertarungan jiwa. Dan Chen dengan lembut menjawab sebelum melanjutkan. Tidak ada gunanya khawatir sekarang. Mengganggu salah satu dari mereka akan menghasilkan reaksi. Hasilnya akan sangat serius. Kita hanya bisa menunggu sampai selesai secara alami. Cao Ying mengerutkan kening. Namun, dia tidak bisa memikirkan solusi. Yang bisa dia lakukan hanyalah menghela nafas pelan di dalam hatinya. Ketika kelompok Cao Ying menemukan kondisi aneh Xiaoyan dengan api 3000 terbakar, Mu Gu dan lainnya juga merasakannya. Mereka mengerti bahwa sekarang adalah kesempatan yang baik untuk bertindak. Selama mereka mengganggu, keduanya akan mengalami serangan balik, menewaskan dua burung dengan satu batu. Kamu akan menghentikannya. Aku akan menyerang. Mu Gu menggertakkan giginya dan berteriak keras saat tubuhnya melesat. Api biru melonjak keluar dari telapak tangannya saat dia membanting dengan keras ke arah kepala Xiaoyan. Boom! Tepat ketika Mu Gu akan menyerang, kekuatan yang luar biasa kuat tiba-tiba memotong udara dan dengan keras menabrak dadanya. Ini menyebabkan wajah Mu Gu menjadi pucat. Darah segar keluar. Rasa terkejut melonjak ke matanya saat dia dengan cepat berteriak. Xuan Kongzi, Hall of Soul benar-benar bertindak dengan sangat baik. Ini benar-benar telah mengirim begitu banyak ahli kali ini. Suara tajam Mu Gu baru saja terdengar ketika suara tua yang dingin perlahan bergema melalui ruang kosong. Segera, sosok Xuan Kongzi perlahan muncul. Penundaan di luar gagal, menyebar. Mata Mu Gu tiba-tiba menyusut setelah melihat bahwa Xuan Kongzi telah muncul. Dia buru-buru berteriak dan segera menghancurkan piring giok ruang di tangannya. 3 dozun lainnya segera mengikuti tindakan Mu Gu untuk menghancurkan piring giok ruang mereka. Boom! 4 retakan ruang hitam dengan cepat muncul bersamaan ketika piring giok ruang pecah. Karena kalian telah datang, tinggalkan beberapa kenang-kenangan. Senyum dingin langsung melintas di wajah Xuan Kongzi saat dia menyaksikan 4 dozun dengan cepat berlari. Mengepalkan tangannya, 4 tinju segera melesat menghancurkan 4 dari mereka di ruang kosong. Boom! Pukulannya menembus ruang angkasa. Ketika ruang di sekitar tinjunya runtuh, 4 tinjuan yang luar biasa menakutkan dan tak terlihat menembus ruang itu sendiri. 4 tinju segera mendarat pada 4 tempat berbeda. Suara tulang retak terpisah terdengar. 4 busa darah merah terang keluar dari mulut mereka. Setelah itu, tubuh mereka diluncurkan ke celah ruang, menggunakan kekuatan menakutkan pada tinju untuk menghilang. 4 dozun dikalahkan dengan 1 pukulan. Kekuatan ini memang layak menjadi salah satu dari 3 pemimpin besar dari Menara Pil. Xuan Kongzi baru saja akan berbicara. Namun ekspresinya tiba-tiba berubah saat melihat naga ungu yang sangat besar membengkak saat ini. Api ungu hitam itu seperti gunung berapi yang terus meletus. Api 3000 terbakar akan meletus. Bahkan dengan ketenangan Xuan Kongzi, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak menghirup sedikit pun udara saat dia melihat tubuh yang dengan cepat membengkak. Boom! Letusan api skala besar ini menyebabkan ekspresi Xuan Kongzi sedikit berubah. Namun dia tiba-tiba memahami sesuatu. Ini, pertarungan jiwa. Bocah ini benar-benar terlalu berani. Ciuling, bawa mereka dan pergi duluan. Ciuling menganggukkan kepalanya. Kemudian dia melambaikan lengan bajunya pada trio Cao Ying. Angin lembut mengangkat mereka bertiga sebelum dengan cepat mendorong mereka ke arah jalan keluar. Guru, masih ada Xiaoyan. Cao Ying, yang ditarik dengan paksa, buru-buru berteriak. Xuan Kongzi dengan erat mengerutkan kening sejenak. Kemudian tubuhnya bergerak dan muncul di atas Xiaoyan. Namun dia baru saja akan menarik paksa Xiaoyan. Tubuh boneka iblis langit segera melintas dan menghantamnya. Xuan Kongzi buru-buru melambaikan lengan bajunya dan memaksa boneka iblis langit kembali. Jelas bahwa boneka telah memperlakukannya sebagai musuh. Dengan perintah Xiaoyan,
Boneka hanya tahu melaksanakan tugasnya melindungi Xiao Yan. Bocah kecil, karena kamu bersikeras memilih ini, kamu hanya bisa mengandalkan dirimu sendiri. Xuan Kongzi dengan lembut menghela nafas. Setelah itu, dia berbalik dan bergegas ke pintu keluar wilayah bintang. Wilayah bintang menjadi mati sunyi setelah orang terakhir melarikan diri. Api ungu hitam menyebar di setiap sudut seperti lautan api. Suhu yang menakutkan menyebabkan bahkan ruang itu sendiri menjadi terdistorsi. Di luar wilayah bintang, kota suci Pil, Xuan Kongzi yang telah berhasil keluar, dia tiba-tiba berteriak. Tutup wilayah bintang. Meskipun awalnya Xuan Yi dan Tian Leizi di samping terkejut, namun mereka langsung membentuk segel di tangan mereka berubah dan gelombang riak ruang meletus. Pintu besar dan perak dengan cepat menghilang. Apa yang terjadi? Xuan Yi dan kepala besar lainnya buru-buru bertanya. Tubuh api 3000 terbakar meledak dan semua nyala api yang diserapnya selama bertahun-tahun tersebar. Xuan Kongzi menjawab dengan serius. Ekspresi Xuan Yi dan Tian Leizi langsung berubah. Itu benar, di mana Xiao Yan? Mata Xuan Yi menyapu sekeliling sebelum tiba-tiba bertanya. Xuan Kongzi ragu sejenak sebelum membalas. Dia masih di dalam. Apa? Mengapa kamu tidak membawanya keluar? Ekspresi Xuan Yi berubah drastis saat dia berteriak dengan marah. Dia sedang terlibat dalam pertempuran jiwa dengan nyala esensi api 3000 terbakar. Jelas, dia berniat menggunakan kesempatan ini untuk memurnikannya. Jika aku paksa menariknya pergi, itu mungkin akan menyebabkan dia sangat terluka. Xuan Kongzi menarik nafas. Menyebabkannya bahaya lebih baik daripada mati di dalam. Xuan Yi menunjukkan kemarahannya. Xiao Yan adalah murid Yao Chen. Jika Yao Chen melarikan diri dari penjara Hall of Soul di masa depan dan mengetahui Xiao Yan telah mati di dalam wilayah bintang, kemungkinan Yao Chen tidak akan lagi berinteraksi dengan Menara Pil. Bahkan mungkin datang dan mencari keadilan dalam kemarahannya. Kamu tidak perlu khawatir tentang hal ini. Meskipun Xiao Yan terlibat dalam pertempuran jiwa, dia masih bisa merasakan perubahan dunia luar. Karena dia tidak memilih untuk mundur, kemungkinan dia memiliki rencana sendiri. Tian Leizi di samping menghibur. Xuan Kongzi tertawa pahit dan berkata, tenang, bocah kecil itu memiliki beberapa api surgawi. Bahkan jika api 3000 terbakar benar-benar meletus, itu tidak akan bisa melakukan apapun padanya dalam waktu singkat. Mudah-mudahan kita tidak akan melihat tumpukan abu ketika kita masuk pada waktu itu. Bukannya kamu tidak mengerti karakter Yao Chen? Apa yang tidak bisa dia lakukan ketika dia marah? Xuan Yi melihat tempat di mana wilayah bintang ditutup. Dia akhirnya melambaikan lengan bajunya, berbalik, dan berjalan ke Menara Pil dengan kemarahan. Di sebuah ruangan di Menara Pil, di mana dokter peri kecil, Tian Huo Zunze dan Ziyan berada. Apa katamu? Api 3000 terbakar di wilayah bintang telah meletus. Xiao Yan masih di dalam. Dokter peri kecil melirik Ciuling di depannya, tangannya telah menghancurkan meja di sampingnya saat dia tiba-tiba berdiri. Ekspresi Tian Huo Zunze juga berubah sedikit saat dia berdiri di samping dokter peri kecil. Namun, tepat ketika dia akan meletus dalam kemarahan, Ziyan dengan diam-diam menarik lengan bajunya dan dengan lembut berkata, tenang, Xiao Yan masih hidup. Aku bisa merasakannya. Dokter peri kecil terkejut setelah mendengar kata-kata Ziyan. Matanya dengan ragu menatap Ziyan. Sesaat kemudian, wajahnya yang tegang akhirnya tenang. Meskipun Ziyan nakal, dia jelas menyadari kegawatan situasinya. Selain itu, hubungannya dengan Xiao Yan sangat bagus. Jika Xiao Yan bertemu dengan kecelakaan apapun, dia pasti tidak akan setenang sekarang. Aku akan mencari pemimpinmu 3 hari dari sekarang. Jika mereka tidak membuka wilayah bintang waktu itu, aku akan menerobosnya sendiri. Dokter peri kecil melambaikan lengan bajunya dan berbicara dengan suara yang dalam. Ya, dalam hal ini, aku harus pergi dulu. Ciuling tertawa pahit dan hanya bisa mengangguk. Dia tidak berani mengatakan apa-apa lagi saat dia menangkupkan kedua tangannya dan menarik diri dari ruangan. Bagaimana kamu bisa merasakannya? Dia terpisah dari kita. Dokter peri kecil menoleh, menatap Ziyan, dan bertanya setelah Ciuling pergi. Aku menanam segel naga di tubuhnya. Jika kecelakaan terjadi padanya, segel naga di tanganku juga akan hilang. Bahkan segel ini memancarkan cahaya keemasan. Itu artinya, kondisinya cukup bagus, dan hidupnya tidak dalam bahaya.
Ziyan menjelaskan segel dengan nada serius. Dokter peri kecil merasakan batu berat menekan dadanya jatuh setelah melihat segelnya. Dia merenung sejenak sebelum matanya diayunkan ke langit di luar menara pil. Bahkan jika ini masalahnya, aku tidak bisa membiarkan Xiao Yan tetap di tempat itu sendirian. Jika dia belum keluar setelah 3 hari, aku akan mencari 3 kepala besar menara pil untuk membuka kembali wilayah bintang tidak peduli apapun. Sementara dunia luar sedikit kacau karena letusan api 3000 terbakar. Bagian dalam wilayah bintang sangat tenang. Api ungu hitam terus menyala di setiap sudut seperti tungku raksasa. Namun, ada penghalang cahaya hijau samar-samar hadir di sana. Sosok Xiao Yan duduk bersila di sana dengan mata tertutup. Dia bahkan tidak bergerak sama sekali. Sementara, boneka dengan wajah tanpa ekspresi berdiri di sampingnya. Boom, boom. Terlepas dari bagaimana naga api ungu hitam berjuang dan memberondong penghalang api hijau giok, dia tidak dapat menembusnya. Bahkan dia samar-samar merasakan kekuatannya melemah dengan aliran waktu. Selain itu, hal yang mengejutkannya adalah bahwa kekuatan Xiao Yan dalam penghalang api dengan tenang melonjak dengan kecepatan yang sangat lambat. Itu seperti kekuatan di dalam tubuhnya sedang dipindahkan ke tubuh Xiao Yan dengan cara yang luar biasa. Xiao Yan dapat merasakan serangan api 3000 terbakar menjadi lebih liar dan lebih kasar. Itu karena kekuatannya menghilang dengan aliran waktu. Selain itu, kekuatannya secara bertahap akan mengalir ke tubuh Xiao Yan. Hal misterius semacam ini harus terkait dengan segel naga yang disebutkan Ziyan. Jika kamu tidak menguasainya, kamu akan dikuasai olehnya. Setelah memahami hal ini, Xiao Yan akhirnya tenang. Dengan kekuatannya saat ini, mustahil baginya untuk menundukkan api 3000 terbakar. Yang perlu dia lakukan sekarang adalah menunggu dengan tenang. Begitu kekuatan api 3000 terbakar telah dipindahkan ke tubuhnya, dia akan mampu mengubah situasi di sekitar dan menundukkannya dalam satu upaya. Tidak ada konsep waktu di dalam ruang spiritual. Satu-satunya hal yang dirasakan Xiao Yan adalah api 3000 terbakar semakin melemah sementara dia semakin kuat. Waktu dengan cepat berlalu seperti pasir di antara satu jari. Xiao Yan, yang matanya tertutup di dalam ruang spiritual, perlahan membuka matanya dan berdiri. Sekarang, giliranku. Saat Xiao Yan berdiri, mata naga api 3000 terbakar di dalam lautan api ungu hitam, segera menunjukkan ekspresi panik. Matanya terfokus pada Xiao Yan yang melambaikan tangannya. Penghalang api hijau giok juga perlahan menyusut sebelum berubah menjadi cahaya api hijau yang menutupi tubuh Xiao Yan. Detik berikutnya, Xiao Yan perlahan melangkah maju berjalan menuju api 3000 terbakar. Api 3000 terbakar segera melebarkan mulutnya setelah melihat Xiao Yan akhirnya bergerak. Pilar api besar melesat seperti gunung berapi. Namun, kekuatan pilar api saat ini jelas lebih rendah daripada sebelumnya. Xiao Yan tersenyum di bawah serangan api 3000 terbakar. Melambaikan lengan bajunya, pilar api hijau giok keluar dan menabrak api ungu hitam sampai runtuh. Saat ini kamu terlalu lemah. Xiao Yan dengan lembut mengepalkan tangannya. Dia bisa merasakan kekuatan besar yang hadir di sana. Manusia rendahan, jangan bertindak begitu sombong. Api 3000 terbakar begitu marah bahkan matanya telah berubah menjadi merah. Segera, api ungu hitam meletus, berubah menjadi sejumlah naga api kecil yang meraung saat mereka dengan keras menyerang Xiao Yan. Xiao Yan perlahan berjalan keluar dari lautan api. Sosoknya muncul seperti dewa api saat wajahnya perlahan tersenyum. Mengangkat tangannya, segel naga di telapak tangannya bergetar. Itu meletus dengan cahaya emas yang mengejutkan. Dalam beberapa kedipan, lautan api benar-benar lenyap di dalam segel. Kamu telah kalah. Xiao Yan sedikit tersenyum sambil mempelajari api 3000 terbakar yang telah mengungkapkan ekspresi ketakutan saat tubuhnya terus menarik mundur. Senyum Xiao Yan tumbuh. Cahaya emas melonjak di telapak tangannya dan menangkap api 3000 terbakar. Menariknya kembali ke segel naga saat dia meraung dan berjuang. Tubuh besar api 3000 terbakar dengan cepat menyusut karena semakin dekat dengan segel naga. Pada akhirnya, itu berubah menjadi cahaya api ungu hitam yang diserap oleh cahaya keemasan yang dipancarkan dari segel naga di telapak Xiao Yan. Xiao Yan akhirnya menghela nafas lega saat dia melihat api 3000 terbakar yang telah menghilang ke tangannya. Hancurkan! Xiao Yan mengangkat kepalanya, melihat ruang spiritual yang melingkar. Segera,
Ruang dunia spiritual hancur berantakan. Saat dunia spiritual diledakkan, Xiao Yan, yang telah duduk di dalam wilayah bintang penuh warna ungu hitam, perlahan membuka matanya dan sejenak melihat naga api ungu hitam kecil. Kemudian dia meletakkan tangannya ke dahinya. Kekuatan hisap melonjak. Naga api ungu hitam kecil berubah menjadi gumpalan api ungu hitam yang perlahan terbang. Ini adalah esensi nyala api 3000 terbakar yang dia impikan. Tenang, ikuti aku. Aku tidak akan mempermalukan reputasimu di peringkat api surgawi. Xiao Yan dengan lembut bergumam. Setelah itu, dia melebarkan mulutnya dan menelan gumpalan api ungu hitam ke perutnya. Esensi api baru saja memasuki tubuhnya ketika gelombang panas yang membakar diam-diam menyebar. Xiao Yan dengan sigap menyilangkan kakinya dan duduk. Saat ini, dia harus benar-benar menyempurnakannya dan kemudian menggabungkannya dengan api hati teratai berkilau. Baru kemudian dia perlu mengaktifkan mantra api dan mengembangkannya sekali lagi. Xiao Yan mungkin telah menghindari lautan api, tetapi boneka iblis langit di sampingnya secara bertahap memancarkan cahaya keemasan karena telah kehilangan perlindungan penghalang api. Cairan warna emas terus menetes ke bawah tubuhnya. Itu digantikan dengan warna emas terang. Dari kelihatannya, kekuatan petir megah yang telah diserap boneka iblis langit sebelumnya, sedang disempurnakan secara alami oleh tungku wilayah bintang. Sementara itu, meskipun Xiao Yan jelas mengerti bahwa memperbaiki api 3000 terbakar akan membutuhkan waktu yang lama, dia tidak berharap setengah tahun berlalu setelah dia menutup matanya. Selama setengah tahun ini, wilayah bintang terus diam sebagai wilayah orang mati, tetapi area di luar wilayah bintang sangat bising. Sebelumnya, hari ketiga setelah wilayah bintang ditutup, Dokter Peri kecil bersikeras meminta 3 kepala besar untuk membuka wilayah bintang untuk menyelamatkan Xiao Yan. Namun, lautan api yang menakutkan melonjak keluar pada saat pintu terbuka. Seandainya ketiga kepala besar belum siap, itu mungkin akan menyebabkan bencana besar. Dengan situasi ini terjadi, Dokter Peri kecil tidak dapat meminta 3 kepala besar untuk membuka pintu lagi meskipun dia merasa sangat cemas. Untungnya, Ziyan masih memiliki kemampuan untuk merasakan Xiao Yan. Kalau tidak, Dokter Peri kecil kemungkinan akan mengalami kesulitan menahan siksaan selama periode waktu ini. 1 bulan setelah pintu dibuka pertama kali, 3 kepala besar sekali lagi mengambil inisiatif untuk membuka wilayah bintang. Kali ini, Xuan Kongzi yang masuk sendiri. Namun, dia akhirnya melarikan diri dengan menyedihkan setelah berada di dalam selama kurang dari 5 menit. Bahkan dengan kekuatannya, dia hanya bisa melakukan perjalanan 1000 meter sebelum tidak dapat bertahan lebih lama lagi. Tidak perlu membicarakan tentang Xiao Yan. Sementara semua orang mengharapkan yang lebih buruk, kelompok dokter peri kecil mati-matian menggenggam jerami terakhir. Jerami ini adalah segel naga di tangan Ziyan. Saat ini, satu-satunya harapan mereka adalah keberadaan segel naga ini. Jika segel naga itu tiba-tiba menghilang suatu hari, sepertinya dokter peri kecil akan runtuh.